dari pembahasan kita tentang yang membatalkan puasa. Saya masih ingat nggak salah itu ada 10 Hukum-hukum di dalam berpuasa. Mana sih yang membatalkan dan mana sih yang tidak? Yang membatalkan puasa berhubungan suami istri dan sengaja itu melakukan hubungan tersebut di siang hari disuruh berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ada yang memasukkan obat melewati anus atau mulut. di masyarakat itu masih melekat. Masih melekat ya, benar. Masih melekat. Nah, ini perlu diluruskan, Kang. Karena ini yang meluruskan dari santri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Agus, ketemu lagi masih bareng di ngobrol santai bersama Kang Santri. Tepuk tangan. Tepuk tangan pemirsa. Oke, baik teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya, host yang enggak seperti host. Dan tentunya bersama tamu kehormatan kita sebagai narasumber kita, yaitu Mas Kiai Ahmad Agus. Beliau lulusan dari Pondok Pesantren Al Mubarak Manggisan. Tepuk tangan. Oke, masih di ngobrol santai bersama Kang Santri. Kita melanjutkan, Kang, ini. Lanjutkan yang kemarin Lanjutkan ya. yang kemarin ini. Kemarin apa ya? Karena ini masih di bulan puasa, Kang. Kemarin kan kita sempat membahas tentang syarat puasa, fardunya puasa ya, benar. Terus yang membatalkan puasa itu kan. Karena mungkin ada suatu hal yang kemarin lewat sponsor. Jadi kita lanjutkan sekarang ini, Kang. Oke. Langsung saja mungkin dari pembahasan kita tentang yang membatalkan puasa. Kalau nggak salah kemarin kita sudah sampai 2 poin ini, Kang. Ada sampai yang muntah itu kan. Yang muntah. Nah, mungkin langsung saja ke poin, karena ini mumpung bulan puasa nih, Kang, masih jadi pembelajaran buat teman-teman semuanya. Nanti kalau yang sudah tahu ya mungkin jadi tambah tahu, kalau yang belum ya mari kita ngobrol santai, belajar bersama gitu kan. Nah, ke poin saja, Kang, langsung. Yang membatalkan puasa itu kemarin saya masih ingat nggak salah itu ada 10 kan. Nah, silahkan sharingkan lagi gitu, biar saya dan teman-teman juga di rumah tambah ilmunya gitu loh, Kang. Secara tidak langsung kita ngaji. Kita ngaji tapi santai sambil ngopi, sambil ngerokok gitu. Karena ya biar ilmunya masuk, biar ada nuansa-nuansa yang santai lagi itu. Oke, monggo silahkan. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin kita bahas. Ya, masih dalam seputar hukum-hukum di dalam berpuasa. Ya, mana sih yang membatalkan dan mana sih yang tidak. Yang kemarin kita bahas kan ada 10. Salah satunya kan masuknya sesuatu dari mulut, makan, minum. Terus ada yang muntah. Ya. Terus sekarang yang membatalkan puasa berhubungan suami istri. Oh ya. Di siang hari itu juga membatalkan puasa. Terus ada lagi bagi wanita biasanya haid atau nifas. Ya. Nah, itu juga membatalkan puasa. Otomatis ketika dalam kondisi yang semacam itu kemungkinan terjadi di awal puasa mereka belum haid, belum datang bulan. Setelah 1, 2, 3 hari berpuasa, kok pas keempat harinya pagi masih puasa, kok siang menstruasi, ya kan? Nah, itu otomatis batal puasanya. Oke. Sebelum jauh ini, Kang, ya. Sebelum jauh kan tadi ada yang berhubungan suami istri di siang hari itu.
Kalau nggak salah saya pernah dengar kalau misal ada seseorang yang entah itu lalai ataupun dengan sengaja itu melakukan hubungan tersebut di siang hari, itu hukumnya gimana, Kang? Kalau nggak salah kita harus membayar apa gitu, itu gimana? Oh ya betul. Mumpung belum jauh ini, belum jauh. Ketika ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ini posisinya berpuasa loh. Posisi berpuasa. Terus batal karena berhubungan suami istri. Itu memang ada kifarat atau hukuman tersendiri. Denda berarti kan? Denda. Ada tebusannya. Oke. Bagi orang yang melakukan hal seperti itu, pertama itu disuruh berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dalam artian selama 2 bulan full dia harus berpuasa. Tidak boleh 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa tidak. Harus berturut-turut selama 2 bulan. Nah, seandainya kita berpuasa 2 bulan kok tidak mampu, itu baru diperbolehkan memberi makan atau membayar fidyah kepada 60 orang miskin. Nah, itu ketika jika berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, solusinya memberi makan kepada orang miskin yang sebanyak 60 orang. Setiap 1 orang itu 1 mud. Nah, 1 mud itu dalam ukuran timbangan 7,8 on. Ya, kita bulatkan menjadi 8 on lah. 1 kilo kurang 2 on. Ya, itu bisa diwujudkan dengan makanan pokok yang biasa kita makan di wilayah kita sendiri-sendiri. Ya, umumnya kan kalau di sini ini di Wonosobo ya, di Wonosobo kan udah mayoritas memakai beras. Ya, berarti setiap 1 orang itu 1 mud, 1 kilo kurang 2 on. Berarti 8 on setiap 1 orang. Kali 60. Berat. Wow, luar biasa. Ternyata meskipun sudah suami istri sudah sah, hukumannya begitu berat ya, Kang. Emang benar 2 berat. bulan berturut-turut puasa nggak mampu, 8 on kita bayar denda kali 60. Nah, makanya teman-teman yang walaupun yang sudah suami istri, tolonglah, ayo ditahan dulu. Tahan dulu minimal sampai maghrib, sampai buka. Kalau sudah buka kan bebas ya, Kang? Bebas. Kalau suami istri. Apalagi yang belum suami istri, jangan. Nanti dendanya mungkin gak cuma di dunia, tapi berat juga di akhirat. Tapi kayaknya gak mungkin kuat puasa 2 bulan berturut-turut. Oh, ibarat yang 1 bulan selama bulan Ramadan pun dia batal karena berhubungan suami istri. Nah, itu kan logikanya juga masuk. Logikanya kan seperti itu. Nah, itu. Tetap rata-rata mungkin ambilnya kita kasih makan kepada 60 orang miskin, fakir miskin. Mungkin di situ. Itu juga kan rasanya luar biasa sebenarnya. Berat loh, berat. Ya, apa salahnya lah, cuman mungkin dari subuh sampai maghrib kita menjaga hal demikian. Ya, selain gak makan, gak minum, melahan hawa nafsu juga kan, itu memang berat. Sebenarnya puasa itu ya memang berat, cuman karena kita harus melakukan, ya ada syarat ada konsekuensinya ya, kan. Konsekuensinya. Oke, baik. Lanjut, Kang. Tadi sudah sampai di head tadi ya. Di head. Nah, next lagi lanjut. Setelah masih itu, banyak sih ya yang membatalkan puasa. Di antaranya ada head, ada nifas, terus ada yang memasukkan obat melewati anus atau mulut. Yang lain
kalau kita baca di kitab Fathul Qorib, yang totalnya ada 10, termasuk kita mengeluarkan mani. Kenapa mengeluarkan mani sama berhubungan suami istri ini sendiri-sendiri? Ya, tidak dalam satu permasalahan. Yang keluar mani kenapa tidak digabung di dalam berhubungan suami istri? Sebab keluarnya mani itu tidak semata-mata karena berhubungan suami istri. Ya, mungkin lebih jelasnya beda konteks ya Kang. Beda konteks itu. Dalam yang biasa kita dengar apa itu? Onani Pak. Onani apa itu? Masturbasi. Kalau bahasanya itu bahasa kerennya itu. Bahasa kerennya kan seperti itu. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Oh, iya. Itu bisa membatalkan puasa. Masih banyak sih. Kalau mungkin misal, ada yang bisa ditanyakan secara permasalahan yang waktu kecil mungkin ya. Waktu kecil kata orang tua dulu kalau begini-begini batal puasanya, begini batal puasanya. Mungkin pernah dengar ini Kang, sebenarnya ada, saya jadi ingat ini. Jadi gini, di waktu kecil dulu saya juga pernah mungkin budaya dari orang tua. Katanya itu kalau berpuasa itu tidak boleh gunting kuku. Nanti kalau darahnya keluar itu batal. Nah, itu satu. Terus yang kedua, itu ada dulu saya masih ingat banget, ketika ada orang terkena mungkin kayak pisau atau sejenis benda tajam berdarah, terus darahnya sampai jatuh ke tanah, itu katanya itu membatalkan puasa. Nah, ini kan hal-hal yang mungkin di masyarakat itu masih melekat. Ya, benar. Masih melekat. Nah, ini perlu diluruskan, Kang. Karena ini yang meluruskan dari santri sendiri, sumbernya ada, nasabnya untuk gurunya ada. Ini mungkin insya Allah teman-teman semuanya ini paham, Kang. Nah, itu dulu 2 poin itu dulu, Kang. Nanti banyak yang masih beredar di masyarakat itu yang mungkin menurut saya itu kurang, logikanya itu kurang loh. Nah, mumpung kita lagi ngobrol santai gini, monggo dijelaskan, Kang. Sebenarnya itu seperti apa? Berarti ini banyak problem ya. Waktu kita kecil karena orang tua bilang, oh ini keluar darah batal puasanya. Dan waktu kecil saya pun juga pernah alami sih ya. Waktu kecil memang sering kita bermain dengan benda-benda tajam. Ya, kalau orang sini kan rata-rata cari rumput pakai ya semacam kayak celurit. Tapi kalau orang sini kan bilangnya arit. Bukan celurit. Nah, terus tangan kita kena benda tajam itu, keluar darah. Di dalam konteks yang menjadi batalnya berpuasa itu tidak ada yang namanya metu getiye, nek bahasa Indonesia nih keluar darah terus netes ke tanah batal puasanya, itu tidak ada. Oke. Mungkin orang dulu ketika bilang keluar darahnya itu batal puasanya mungkin untuk anak perempuan. Kemungkinan itu. Tapi kan bukan karena kena pisau terus kena benda tajam yang lainnya. Itu bukan dari situ. Kan orang kalau perempuan itu kan menstruasi. Lah, menstruasi itu yang dikeluarkan kan darah. Iya, betul. Darah. Nah, di situ. Lah, keluar darah kalau menstruasi yang membatalkan puasa ya ini menstruasinya. Menstruasi. Nek laki-laki nggak mungkin. Iya. Kita sebagai laki-laki nggak menstruasi, karena menstruasi itu memang sudah jadi kodrat
perempuan. Kalau okay. laki-laki keluar darahnya ketika berpuasa itu tidak batal. Perempuan pun keluar darahnya terus netes sampai ke lemah, ke tanah, itu tidak batal puasanya. Asal darah itu darah luka, bukan darah menstruasi. Gitu. Berarti perlu garis bawahi teman-teman yang di rumah. Yang di rumah termasuk saya. Saya juga. Ternyata selama ini kita tertipu. Bukannya tertipu tapi ya kurang belajar mungkin. Kurang belajar, saya sendiri kurang belajar. Nah, ini saya garis bawahi, sumbernya langsung ada, kitabnya juga ada. Berarti kalau misal darah itu karena luka, terus netes ke tanah sekalipun itu tidak membatalkan puasa, kecuali darah haid atau darah menstruasinya perempuan. Gitu ya. Berarti oke, lanjut untuk masalah ini ya. Masalah darah mungkin selesai. Saya anggap selesai. Sudah fix ini selesai. Saya tidak mau ada logika lagi, pertanyaan lagi, enggak ada gambaran yang sudah ingin ditanyakan tentang seputar darah. Iya, sudah cukup. Nah, ini ngomong-ngomong ada lagi Kang. Ini yang seharusnya ini hal yang sangat penting di bidang kesehatan. Oh iya. Contoh yang pertama itu tentang suntik, jarum suntik. Itu maksudnya suntik Kang. Suntik itu kan memasukkan cairan atau sesuatu ke dalam tubuh otomatis. Tuh. Ketika kita suntik, masukkan jarum suntik itu ke tubuh dalam kondisi puasa, itu hukumnya sebenarnya bagaimana? Ini yang harus kita garis bawahi, ini menjadi sangat penting untuk di dunia medis ini. Iya, jadi supaya tidak ada kontroversi antara pasien dan juga nanti tenaga medisnya dan sebagainya. Juga teman-teman di rumah supaya tahu, oh sebenarnya kalau suntik di dalam keadaan puasa itu seperti apa. Nah, monggo dijelaskan. Awal yang kita ketahui kan ketika benda masuk ke dalam perut kita melewati mulut, lubang yang sudah ada, yang memang lubang itu sudah ada dari sejak kita lahir. Ya, kodrat sebagai manusia kan ada mulut, ada hidung, ada kuping, ada anus, dan banyak lah ya. Nah, ini ketika masuk dari lubang itu memang membatalkan puasa. Misal minum obat, memakai tetes kuping, terus memasukkan benda apapun lewat lubang yang sudah ada, itu kan membatalkan puasa. Nah, terus pertanyaannya gini, suntik kan tidak lewat mulut, ya kan? Iya. Tidak lewat kuping, betul. tidak lewat hidung, anus atau dubur. Lah itu hukumnya gimana? Kan begitu. Iya. Semua benda apapun yang masuk selain yang masuk lewat anggota tubuh kita yang tidak melewati lubang yang kodratnya manusia punya, itu tidak membatalkan puasa. Suntik kan lewatnya bisa lewat, ya kalau kita suntik di tangan kan tidak di lubang yang sudah ada ya. Betul. Seperti mulut kan memang sudah ada. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Ada yang mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Sampai infus. Nah, itu termasuk infus. Nah, infus ini menjadi problem. Soalnya ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Tapi secara otomatis ketika orang dikasih infus itu rata-rata sakitnya sudah parah. Makanya orang yang sedang sakit parah itu pun boleh tidak melakukan puasa. Adapun melakukan ya tidak apa-apa. Tapi kan kalau tidak melakukan puasa itu boleh. Lah, ketika sakit kok diinfus, akibat
dalam keadaan sakit pun dia juga boleh tidak berpuasa, apalagi dikasih infus kan tidak apa-apa. Oke, secara logika udah terlalu parah mungkin ya. Iya. Yang secara jelas membatalkan puasa, misal orang sehat seperti kita. Ya. Iya. Seperti kita sehat. Mergo awan lemes gara-gara kita berpuasa, terus siangnya kita lemas. Wah, ada infus satu nih. Kita masukkan biar agak sehat. Nah, itu mungkin bisa membatalkan puasa. Karena dalam kondisi kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit itu sudah lain pembahasan. Adapun berpuasa ya tidak apa-apa. Dalam keadaan sakit berpuasa terus diinfus itu tidak masalah. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau seorang sudah pakai infus itu berarti dia sudah sangat lemah. Itu sudah otomatis. Karena setahu saya orang sakit pun kalau misal masih belum membutuhkan infus, berarti beliau belum kritis lah istilahnya. Belum terlalu parah ya. Tapi kalau orang sudah kritis, sudah lemas, harus membutuhkan infus, berarti dia sudah benar-benar tidak berdaya. Makanya kalau secara logika pun kalau infus itu berarti ya gak diinfus pun kan orang sudah gak puasa pun gak apa-apa gitu loh. Benar. Gitu. Tapi kalau suntik ya kadang yang sehat masih sehat pun kan bisa disuntik gitu. Berarti garis besarnya bahwa suntik itu tidak membatalkan puasa. Oke. Karena di keterangan kitab Inganatul Thalibin itu seperti itu. Tapi itu bahasanya nakiroh. Nakiroh itu tidak mengkhususkan sesuatu. Nah, nakiroh itu umum, semuanya, tidak mengkhususkan. Bahasa keterangan kenapa memasukkan benda apapun yang tidak melewati lubang itu tidak membatalkan puasa. Yang tidak melewati lubang, benda apapun. Nah, kata-kata apapun itu kan ini tidak makrifat, ini nakiroh. Sayun, swiji-wiji sembroh itu apa saja. Entah itu suntik, mungkin kita kena peluru, kan? Terus tembus sampai ke perut, batal nggak puasanya? Tidak. Karena itu masuknya tidak melalui lubang yang sudah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Katanya kan keterangannya itu kan nakiro. Tidak menuju kepada satu benda. Gitu. Atau mengecualikan satu benda. Nah, itu nakiro. Berarti nakiro itu tidak mengkhususkan satu benda. Misalkan begini, semua orang, itu kan nakiro, bisa panjenengan, bisa yang di belakang, semua, bisa siapa saja. Tapi kan kalau seumpama Mas Supar atau Mas Muji, kan itu berarti kan tidak semua orang. Berarti khusus kepada orang itu. Itulah kenapa suntik, infus, benda lain yang masuknya tidak melewati lubang yang sudah ditentukan itu tidak membatalkan puasa. Cukup jelas lah ya teman-teman semuanya. Ternyata selama ini masih banyak saya pribadi yang harus saya pelajari gitu loh, Bang. Karena mohon maaf, saya orang Islam, tapi mungkin pengetahuan saya itu ngambang gitu loh, Kang. Nggak sampai sedetail itu gitu, cuman katanya. Tapi alhamdulillah sekarang ya sambil ngobrol santai, sambil ngaji gini loh. Begitu, jadi ada ilmu, ada hikmah. Oke, terus ini Kang, terkait masih
tentang masuknya dari suatu lubang. Kalau kita mandi, nah kadang kan kita tidak sengaja mungkin membasuh telinga gitu, terus atau mungkin masuk lewat hidung atau lewat belakang gitu, mohon maaf, atau mungkin berenang. Nah itu kan ada kemungkinan air masuk lewat lubang itulah. Itu cara mensikapinya itu bagaimana, Kang? Terus hukumnya itu gimana? Apakah itu langsung membatalkan puasanya, atau kita bisa hukumnya gimana, atau teknisnya bagaimana gitulah kira-kira? Kebanyakan yang bisa terjadi ini kan ketika mandi. Ya. Ketika mandi bisa ada kejadian air masuk kuping, mungkin air masuk mulut, masuk hidung. Yang membatalkan puasa ini mandinya ketika mandi sunnah atau mandi tabarrud. Ya, mandi yang biasa kita lakukan setiap pagi atau sore, itu kan tabarrud. Atau karena panas banget terus kita mandi biar agak dingin, kan kita mandi. Ketika mandinya mandi sunnah dan mandi yang seperti ini dalam keadaan puasa, sengaja atau tidak sengaja, itu bisa batal puasanya. Itu bisa batal puasanya. Tapi kalau mandinya mandi wajib, itu tidak membatalkan puasa. Dengan catatan mandinya tidak berenang. Gitu. Tapi kalau walaupun itu mandi wajib, terus mandinya kita berenang, kok sampai masuk ke telinga airnya, itu tetap membatalkan puasa, karena dalam posisi berenang. Tapi kalau tidak berenang, seandainya sampai masuk ketika mandi wajib, itu tidak membatalkan. Gitu. Berarti saya garis bawahi, kalau mandi itu yang mandi sunah-sunah seperti mandi Jumat atau mandi sehari-hari kita, kalau air sampai masuk lewat lubang entah itu hidung berarti itu bisa batalkan puasa. Bisa batal puasa. Terus secara otomatis kalau tadi mandi wajib secara berenang pun bisa batal puasanya, berarti kalau misal mandi sehari-hari terus berenang itu otomatis batal kan? Otomatis batal. Oke, ini tapi baru tahu saya. Berenang asal airnya tidak masuk tidak batal. Tapi tidak kemungkinannya sedikit kan? Kemungkinan sedikit kalau berenang. Kalau berenang pasti. Ya pasti masuk entah ke kuping, ke lubang apapun pasti masuk. Atau mungkin bahkan bisa lewat mulut, itu pasti bisa masuk kalau berenang. Nah, itu pelajaran sangat berharga. Nek kayak bahasannya dari glegepan nih. Iya, glegepan nanti kan masuk gitu loh. Berarti alangkah baiknya kalau lagi puasa itu tidak berenang dulu. Karena tidak bisa berenang terus glegepannya. Itu nanti ilmu batu. Benar. Teorinya batu. Oke, mungkin terakhir ini tentang yang mungkin ibu-ibu nantikan, Kang. Apa itu? Ibu-ibu nantikan. Yang ibu-ibu nantikan itu seperti ini, Kang. Yang sudah berkeluarga terutama. Ketika masak. Ketika masak ini. Enak nih kan sekarang sudah masakan. Oke. Ketika masak, mungkin adalah sebagian ibu-ibu yang mungkin masaknya pengen selalu perfect. Rasanya pengen selalu enak. Karena kan menyajikan sesuatu untuk suami dan keluarga. Nah, yang terbaik kan otomatis. Nah, ini yang mungkin ditunggu-tunggu. Ketika kita masak terus mencoba makanan. Nah, ini. Itu hukumnya sebenarnya itu seperti apa, Kang? Walaupun misal kita pakai siasat lah, coba cuman jilat gitu aja. Atau mungkin gimana caranya. Sedangkan
kalau misal nggak dicoba itu nanti apakah keluarga suka atau enggak, kan menjadi apa ya, beban mungkin buat yang masak. Kalau dicoba apakah membatalkan puasa apa enggak, kalau enggak dicoba nanti masakannya itu seperti apa, hambar apa enggak. Nah itu mohon dijelaskan Kang, ini harus sedetail-detailnya karena ini menyangkut semua yang menyajikan tentang makanan di bulan puasa rata-rata gitu, ibu-ibu. Nah sebagian besar ibu-ibu. Nah ini monggo dijelaskan secara detail hukumnya seperti apa. Kalau misal toh bisa kita untuk mencicipinya itu siasatnya seperti apa, monggo dijelaskan. Termasuk salah satu yang membatalkan kita berpuasa, makan dan minum. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau ibu-ibu menyicipi makanan biar nanti makanannya perfect, enggak keasinan, enggak hambar, ya intinya masakannya enak. Bagi ibu-ibu boleh menyicipi, bukan ibu-ibu, koki, nah, tukang masak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, menyicipi masakan ini masih kurang apanya, terus ini sudah jadi atau belum, itu boleh, asal jangan ditelen. Berarti sekedar lidah. Nah, gitu kan? Ya kita ambil air sedikit lah, air masakan kan, kita ambil sedikit, kita masukkan, tempelkan ke lidah, kan itu sudah terasa asin, pedas, gurih, kan sudah terasa. Walaupun kita tidak telan, itu sudah terasa. Boleh bagi ibu-ibu menyicipi hasil masakan. Menyicipi itu sedikit loh, jangan sampai 1 sendok terus kita kunyah, ditelan. Itu sudah tidak makan. Boleh. Itu pun nanti tata caranya, ketika sudah kita icipi, kita cari air yang bersih, berkumur. Berkumur terus kita keluarkan. Adapun nanti ada sisa, kan tetap ada sisa rasa. Nah, rasa itu kan bukan apa, barang atau benda, bukan bentuk. Nah, rasa itu kan sifat. Nah, adapun rasa yang masih membekas itu tidak apa-apa. Oke, berarti garis besarnya itu menyicipi, nicip ya, cuma sedikit lewat lidah terus dikeluarkan lagi. Itu tidak membatalkan puasa, ya kan? Ya sekedar untuk menguji ini makanan sudah sudah enak apa belum. Daripada nanti ketika nggak dicicipi terus udah disajikan ke buka, terus suami atau keluarga jadi marah dan sebagainya, malah jadi makruh, malah mungkin jadi problem tersendiri, jadi problem tersendiri. Nah, oke, berarti teman-teman di rumah ini untuk mencicipi makanan itu ternyata boleh. Terus setelah itu dikumur lah ya. Berarti kumur. Oke, yang kan? penting jangan ditelen. Yang penting jangan ditelen. Biasanya kan gini, diicip, kita masukkan ke lidah, dirasa-rasa kan ada air liur. Nah, air liur itu jangan sampai ketelen, harus dikeluarkan. Setelah itu kan kumur dulu, kumur dikeluarkan. Adapun sisa rasa, sisa rasa, bukan sisa benda atau sisa barang. Sisa rasanya ada, itu tidak apa-apa. Tidak mempengaruhi ibadah puasa kita. Puasanya tetap masih sah. Gitu. Ada lain? Yang lain? Mungkin dicukupkan dulu. Jam berapa biasa ini? Karena waktu dan nanti ada iklan yang mau lewat, sponsor yang mau lewat. Kayaknya jamnya masih sama seperti kemarin. Iya tuh. Oke, baik Kang, terima kasih sekali dari awal sampai akhir tadi. Ternyata daging semua isinya. Jadi banyak saya yang belum tahu, terus ada teman-teman di rumah yang belum tahu. Jadi alhamdulillah, jadi banyak tahunya. Kita ngobrol santai seperti ini tapi belajar gitu Kang. Oke, kita lanjut. Mungkin daging tadi kan daging semua. Ya, mungkin kalau ada daging yang kurang empuk, kurang tebal,
mungkin kan dari teman-teman bisa nambahi kan, nambahi gitu. Biar dagingnya lebih empuk, lebih tebal kan gitu. Nanti kita diskusi di komen dan sebagainya itu. Siap ya Kang, nanti dijawab sama siap. Kita sama belajar Kang bersama. Agus, iya, sama belajar santrinya bersama. Nanti. Oke, baik teman-teman semuanya, demikian dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan banyak hikmahnya Kang. Amin. Dan banyak ilmunya, terus sehat selalu untuk Kang Agus. Amin. Terus jangan bosan untuk mensiarkan kebaikan. Oke, baik teman-teman semuanya, selamat beraktivitas. Dan jangan lupa selalu melakukan kebaikan untuk semuanya. Saya Mas Cupang dan Agus pamit undur diri dari teman-teman semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.